Kong kali kong kisruh korupsi dana lahan rumah DP 0 rupiah yang diduga melenyapkan dana sampai 3,3 triliun rupiah nampaknya semakin jelas. Cuma saya ingin menegakkan kebenaran, membuka fakta kebenaran yang selama ini tertutupi di KPK. Apalagi sekarang kan udah ada Taliban ya di KPK, udah ada PKS, udah bisa teriak kader PKS itu. Apalagi gubernur orang PKS, penyidiknya itu saudara si gubernur jadi penyidik di KPK tuh. Yang salah harus segera diproses supaya tidak mengganggu, bahkan begitu. Jadi jangan dibalik bahwa ini akan mengganggu, justru dengan proses penegakan hukum yang tegas dan cepat ini justru akan mensukseskan program itu gitu. Jadi ini yang harus kita fokuskan. Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum, umpamanya kami targetkan. Kalau pembelian lahan saja mereka bisa markup, ya potensi markup untuk Formula E juga bisa sangat besar. Jangan tutup mata lah kalau memang itu benar, apalagi publik mengkait-kaitkan ada rasa saudara di antara pejabat KPK dan pejabat Pemprov DKI Jakarta. Yang kepengen semua dicuci bersih lah ya. Yang udah bosan lihat mereka itu. Tampang-tampang lama itu udah membosankan di matanya. Mungkin masyarakat juga bosan lihat si Novel Baswedan kan. Ya makanya pengen dia dipecat sekarang. Dan semua penyidik KPK dipecat, ganti. Sejak awal saya sih nggak terlalu percaya program-program itu bisa berjalan. Isinya mirip bungkus ciki, tampilannya doang yang gede, isinya kebanyakan angin. Program rumah DP 0% misalnya. Jangan sampai KPK memanfaatkan penangkapan ini untuk mengalihkan perhatian publik dari dana ratusan miliar rupiah yang sudah disetor Pemprov DKI untuk penyelenggaraan Formula E yang gagal dan duitnya nggak balik-balik sampai sekarang. Kegagalan program ini ditambah lagi dengan kasus korupsi. KPK sudah menjadikan Direktur Sarana Jaya sebagai tersangka. Duit 270 miliar untuk pengadaan tanah, nggak jelas juntrungannya. Kong kali kong kisruh korupsi dana lahan rumah DP 0 rupiah yang diduga melenyapkan dana sampai 3,3 triliun rupiah nampaknya semakin jelas. Anies Baswedan yang menjadi Gubernur DKI Jakarta nampaknya tidak akan tidur nyenyak. Dugaan-dugaan yang mengarah padanya semakin nyata. Permufakatan jahat yang menilap uang triliunan rupiah uang rakyat DKI nampaknya sedang mengarah kepada Anies Baswedan. Kita tahu, kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah dengan DP 0 rupiah di Pondok Ranggon muncul yang melibatkan oknum DPRD DKI Jakarta dan Perumda Sarana Jaya telah disetting sedemikian rupa untuk meraup keuntungan maksimal dengan cara menabrak aturan yang ada. Proses transaksi jual beli lahan rumah DP 0 rupiah dilakukan secara ilegal karena Sarana Jaya tidak bertransaksi dengan pemilik sah sebagaimana pernyataan kuasa hukum dari pihak Yayasan CB. Kata Direktur Eksekutif Foxpol Network atau VPN Indonesia Adi Fadli pada Minggu hari ini, mereka tidak pernah merasa menjual lahan di Pondok Ranggon kepada Sarana Jaya. Yang terjadi adalah kesepakatan jual beli dengan PT Adonara. Lanjutnya, Adi menjelaskan kesepakatan jual beli Yayasan CB dengan PT Adonara dibatalkan pada tanggal 14 Agustus 2020 lalu. Sehingga Sarana Jaya membeli lahan PT Adonara dianggap bekas Yayasan CB tergolong transaksi bodong dan biasa terjadi di pasar gelap. Patut diduga Anies Baswedan terlibat korupsi. Tidak bisa tidak disangsikan lagi. Hal ini sudah bukan opini, ini adalah fakta. Faktanya, dia yang membuat janji keluar-keluar rumah DP 0 untuk orang yang gajinya kecil. Lalu faktanya, dia revisi lagi menjadi minimum bergaji 7 juta. Kemudian direvisi lagi. Waduh. Kok benar-benar primplan ya? Daripada revisi terus, kalau saya sama murid saya buang saja muridnya. Ya, beginilah waktu kita lihat Anies Baswedan, gubernur yang terlibat korupsi. Kalau dia lepas tangan, artinya sebelumnya dia pernah menggenggamnya. Kalau dia cuci tangan, artinya sebelumnya dia tangannya kotor. Kita buang saja dia ke jamban politik. Anies sudah tak bisa lagi ditoleransi. Meski saya bukan orang yang ngurusin Jakarta, tapi saya melihat warga Jakarta dibodoh-bodohi dengan permainan agama, suku, ras, dan antar golongan. Dengan peluru pentol FPI, Anies berjaya masuk ke balai kota. Tapi, apa yang ia kerjakan?
What he did? Hanyalah bikin rusak. Uang-uang yang dipercayakan rakyat kepada dirinya dimain-mainkan. Seperti main monopoli. Janjinya adalah membangun rumah DP 0 yang awalnya napak jadi melayang. Yang dari melayang akhirnya tak tergapai karena gaji itu direvisi. Tidak lagi 7 juta, melainkan minimal 14 juta rupiah. Sudah begitu, dapat rumah boneka juga. Adi juga menjelaskan tidak elok jika publik digiring hanya untuk memvonis Ketua DPRD DKI Prasetyo Adi Marsudi yang belakangan ramai dibicarakan. Jika nantinya KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi lahan rumah DP 0% ini, sambung Adi, maka seluruh anggota Banggar juga harusnya turut diperiksa berikut dengan pihak eksekutif TAPD. Kasus dugaan korupsi Saranajaya adalah bukti kegagalan politisi di tingkat DPRD DKI Jakarta yang gagal menjalankan tugas fungsi-fungsi kedewanannya, ucap Adi. Sementara itu, terkait tudingan perumda pembangunan Saranajaya seperti penada, KPK disarankan untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rasanya Gubernur Anies Baswedan harus turut bertanggung jawab, mengingat Saranajaya adalah BUMD berstatus perumda, di mana Gubernur selaku kuasa pemilik modal atau KPM tunggal. Jadi sudah pasti ada laporan dari Dewas Saranajaya terkait apa yang terjadi selama ini, ungkap Adi. Dengan adanya upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi di Perumda PSJ yang bakal menyasar Gubernur Anies Baswedan, maka akan muncul pihak-pihak yang merasa terganggu dan tidak mau Anies dibawa-bawa dalam masalah ini. Menurut Adi, hal itu bisa jadi kekeliruan dan acara tidak langsung bertentangan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri yang ingin kasus Saranajaya ini diungkap secara transparan. Sementara itu, DPRD DKI Jakarta telah mengendus masalah dalam program rumah DP 0 rupiah yang diluncurkan Gubernur Anies Baswedan sejak awal. Sehingga tak mengejutkan jika saat ini malah tersangkut masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dari awal memang rumah DP 0 rupiah bermasalah dan sulit direalisasikan, kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta pada Senin kemarin. Lebih lanjut, Gembong mengatakan anggota Dewan di Kebon Siri akan mempercayakan semua proses hukum dugaan korupsi penaikan harga atau markup pembelian lahan rumah tanpa DP yang melibatkan Direktur Utama Pembangunan Saranajaya Yuri C. Pinontoan kepada KPK. Gembong juga menerangkan PDIP sejak awal menyatakan jika program DP 0 rupiah ini bakal sulit direalisasikan di lahan ibu kota Jakarta karena proyek itu banyak segudang aturan yang harus dilakukan Pemda DKI. DP 0 ini bukan kebijakan tunggal, bukan kebijakan gubernur saja, tapi ada yang lain, perbankan misalnya. Sekarang persoalan itu menyerempet ke persoalan hukum atas pembelian lahannya. Ya kami patuh dan tak proses hukum saja, tuturnya. Kalau sudah tersandung hukum dengan KPK, ucap Gembong, maka Gubernur Anies juga wajib melakukan evaluasi secara menyeluruh karena program itu tak mudah dihentikan lantaran sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang harus dikerjakan. Gembong juga mengatakan ada kemungkinan legislator DKI melayangkan panggilan terhadap Pemprov DKI termasuk Perumda Pembangunan Saranajaya. Itu untuk memaksimalkan fungsi pengawasan. Dan itu hal biasa seperti rapat kerja, mengawasi khususnya program rumah DP 0 rupiah itu. Tutur Gembong menjelaskan. Sebelumnya KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk program DP 0 rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Dari 9 objek pembelian tanah yang diduga ada penggelembungan, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Muncul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019. Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam proses penyidikan seangkarut tanah ini, penyidik lembaga anti rasuah itu telah menetapkan 4 pihak tersangka, antara lain yaitu Yuri Cornelas atau YC selaku Direktur Utama Saranajaya, Anja Runtuweni atau AR, dan Tommy Adrian atau TA. Selain itu, penyidik juga menetapkan PT AP atau Adonara Propetindo selaku penjual tanah sebagai tersangka untuk kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai 100 miliar rupiah. Indikasi kerugian negara dalam program rumah besutan Anies Baswedan itu sebesar 100 miliar terjadi karena ada selisih harga tanah sebesar 5.200.000 meter perseginya dengan total pembelian sebesar 217.989.200.000 rupiah. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan kepada KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar 1 triliun rupiah.